warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Saudara Fadilah Rama. Yang terhormat Ketua Himpunan Jurusan Matematika, Himatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Saudara Imaduddin Fatur Rabani. Dan yang saya hormati para hadirin yang telah hadir dalam agenda kampanye dialog pemilihan calon Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam rangkaian acara musyawarah mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya Islam wal Iman. Saya Nur Hopi Pahadiansyah selaku pembawa acara yang akan memandu acara pada pagi ini. Izinkan saya membacakan susunan acaranya. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Laporan Ketua Pelaksana. 5. Sambutan-sambutan. 6. Penyampaian visi dan misi. 7. Sesi tanya-jawab. 8. Doa, dan 9 penutup. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Rafli Raka Pratama. Kepada Saudara Rafli Raka Pratama dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda al-yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Bentar. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha tusibana dairah Fa'asallahu ayyatiya bil fathi au amrim min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Saudara Rafli Raka Pratama. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi menjadi pahala bagi yang membaca maupun yang mendengarkan dan dapat menenteramkan hati serta menjadi cahaya di alam kubur kelak. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana Musyawarah Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang akan disampaikan oleh Saudara Dadan Firmansyah. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Kang Fadilah Rama. Yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika, Kang Imanuddin Fatur Rabani. Dan kepada Akang Teteh dari pengurus Senat dan dari mahasiswa jurusan Matematika yang telah hadir, yang saya hormati juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sodli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada rangkaian acara Musyawarah Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi ini di rangkaian kampanye dialog. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, KPUM dan Bawaslu ini dibentuk sebagai fasilitator dalam kegiatan Musyawarah Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi ini, yang terdiri dari setiap perwakilan jurusan di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi. Yang kedua, selama masa perjalanan Musyawarah Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, dari mulai public hearing sampai kampanye dialog, ini banyak dinamika yang terjadi. Akan tetapi, alhamdulillah, dengan adanya dinamika ini menjadi pendidikan untuk kami dari KPUM dan Bawaslu, sehingga lebih dewasa dan menjadi pembelajaran.
Dan alhamdulillah, meskipun banyak tantangan dan halangan dari awal, tetapi rangkaian tetap berjalan hingga saat ini. Semoga dalam kampanye dialog ini pun berjalan lancar dan menjadi sarana aspirasi dan penilaian kepada mahasiswa dalam ruang lingkup Fakultas Teknik Teknologi untuk calon Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas Teknik Teknologi yang mungkin pada kesempatan kali ini akan menyampaikan kampanye dialognya. Melalui kesempatan ini pula, saya mewakili KPUM dan Bawaslu memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami belum memberikan yang terbaik untuk berjalannya kegiatan ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana Musyawarah Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi atas laporannya. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Demisioner Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Saudara Balkis Tri Oktaria. Kepadanya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran semua nih, suaraku jelas ya? Ya, jelas. Dengar, jelas. Jelas. Jelas Teh. Ya, lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robis Roisari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbil bil islam dinna wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tepat pada tanggal 2 Agustus 2020, yang mana dengan rahmat dan hidayah dan juga puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi, sampailah kita kepada agenda pemilihan, rangkaian pemilihan calon Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat, yang hari ini pun hadir, ada Kang Rama Fadilah, sekaligus Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, terus juga, dan jajarannya juga, yang terhormat, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sains Matematika, ada Kang Fatur, serta jajarannya juga, yang terhormat, Ketua Pelaksana Kegiatan Musma hari ini, ya rangkaian Musma ya, Kang Dadan Firmansyah. Lalu yang terhormat juga kepada calon Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, ada Kang Izul juga. Dan juga kepada seluruh mahasiswa matematika di Fakultas Sains dan Teknologi yang saya banggakan. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya kepada panitia pelaksana yang memang sudah menyelenggarakan kegiatan yang insya Allah ini menjadi agenda pertama ya, yang semoga bisa dapat berjalan dengan sukses dan lancar ke depannya. Karena momen seperti ini ya bisa dibilang setahun sekali dan sangat tidak mudah dan juga tidak akan kita temui lagi gitu. Momen-momen yang memang di mana sebagai persaksian kita melihat bagaimana kesiapan dari calon Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi tersebut. Karena yang saya rasakan sebelumnya bahwa selama rangkaian Musma itu saya hanya berinteraksi langsung dengan Ketua HMC saja dulu. Tapi untuk sekarang, alhamdulillahnya dengan ya mungkin evaluasi dan juga beberapa hal yang menjadi inovasi bagi kawan-kawan senat mahasiswa dan juga dari KPUM, insya Allah untuk hari ini saya doakan untuk kegiatan dapat berjalan dengan lancar, pun juga dengan calon ketua yang hadir hari ini pun dapat menyampaikan apa menjadi maksud dan tujuannya ingin mencalonkan diri sebagai ketua, pun juga kepada mahasiswa matematika dapat memberikan kepercayaannya atau menyampaikan seluruh hal yang ingin disampaikan dan harapan besarnya untuk Fakultas Sains dan Teknologi kepada calon ketua umum tersebut.
Saya mungkin mewakili juga dari pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi periode sebelumnya, mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman atau kawan-kawan mahasiswa dari matematika yang sudah suportif, terutama di zamannya kepengurusan yang sebelumnya, Kang Hafiz Noval, dan juga yang hari ini saya pun juga berinteraksi juga dengan pengurus dari Kang Imad, yang alhamdulillah kita dari DEMA dan juga HMJ dapat terus bersinergi seterusnya. Yang semoga hal-hal yang sudah kita capai bersama ini dapat menjadi sebuah tradisi dan juga budaya yang terus berkelanjutan di Fakultas Sains dan Teknologi itu sendiri. Mungkin itu sedikit ya prakata dari saya mungkin ya, gitu. Karena banyak hal yang memang hari ini menjadi fokusnya kepada calon ketua umum. Ya, besar harapan untuk setiap agenda yang dilaksanakan hari ini, dan juga harapan-harapan yang akan disampaikan kepada mahasiswa pun dapat diterima dengan baik, dan dapat diimplementasikan nantinya sebagai rumusan program kerja dari Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Terima kasih untuk semuanya. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Demisioner Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Saudara Fadilah Rama. Kepadanya dipersilakan. Tes, masuk ya? Iya, masuk Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan berkahnya kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini, yang semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu bersahaja. Tutur salam serta salawat semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kepada kita semua, sehingga kelak di hari kiamat kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Demisioner Ketua Umum DEMA FST periode 2018-2019, Saudari Balkistri Oktaria. Yang saya hormati calon Ketua Umum DEMA FST periode 2019-2020, Saudara Muhammad Izul Islam. Yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika, Himatika, Saudara Imaduddin Fatur Rabani. Yang saya hormati seluruh panitia KPUM dan Bapaslum yang hari ini hadir. Dan yang saya hormati pula dan saya banggakan kawan-kawan dari jurusan Matematika yang hari ini turut berpartisipasi dalam acara kampanye. Pada hari ini kami melakukan kampanye dialog untuk calon Ketua Umum DEMA FST periode 2019 dan 2020. Tentunya ini menjadi sebuah format baru ya pada tahun ini, di mana kita mencoba untuk melakukan kampanye secara lebih spesifik di masing-masing jurusan, dengan harapan nantinya si calon ini bisa lebih memasyarakatkan visi misinya dan juga lebih mengenal mahasiswa, dan juga mahasiswa lebih mengenal siapa Ketua Umum DEMA FST berikutnya gitu. Sehingga nantinya bisa sinkron dan sinergis gerak langkah dari DEMA FST dan juga mahasiswa dan masyarakat di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi ke depannya. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya kampanye dialog ini adalah salah satu proses di dalam Musma FST yang tertuang di dalam Persiapan 02 tentang Musdi dan Musma, di mana ini adalah upaya untuk si calon ketua umum ini menyampaikan visi misinya dan mendapatkan dukungan dari publik. Selain daripada itu, besar harapan saya ini bisa menjadi wadah dan juga kesempatan untuk teman-teman jurusan matematika ya, untuk bisa memberikan saran, memberikan kritik, menanyakan langkah ke depannya gitu, sehingga nantinya DEMA FST ini bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Terakhir, mungkin ini adalah jurusan pertama ya di kampanye dialog ini gitu. Semoga ini menjadi momentum untuk teman-teman semua bisa berinteraksi dengan calon ketua umum DEMA FST berikutnya, dan juga nanti akan ada Bawaslum dan juga senator yang akan turut mengawasi jalannya kampanye ini, sehingga nantinya bisa berjalan dengan efektif dan ideal. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian visi dan misi dari calon Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Izul Islam. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Senat Fakultas Saintek, Kang Rama. Kemudian Ketua DEMA FST 2018-2019, Teh Balkis. Kemudian ada Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika, Kang Fathur. Kemudian saya hormati Ketua KPUM Bawaslu yang hari ini hadir. Kemudian seluruh teman-teman mahasiswa Saintek yang hari ini hadir di acara kampanye dialog. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala umur dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama walaupun dalam keadaan daring, bersilaturahmi bersama walaupun hanya bertatap muka lewat handphone. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kita seluruh umatnya. Sebelum saya ke pembahasan visi misi, saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Selama 10 menit tadi mungkin ya, saya terlambat masuk ke dalam Zoom meeting ini. Karena kan saya sedang berada di Cilegon, di tempat KKN teman-teman di Banten, jadi kendala mencari sinyal gitu. Ini pun harus naik dulu gitu ke lantai atas. Jadi mohon maaf saya tidak maksimal tadi dalam menepati kehadiran acara kampanye dialog ini. Selanjutnya dalam pembahasan visi dan misi, saya berangkat dari sebuah masalah yang saya Mohon dan maaf teman-teman. Kang sebelumnya, jika perlu share screen, boleh dipersilakan. Oh iya, kebetulan juga saya tidak membawa laptop gitu, jadi cuma bawa HP, mohon maaf. Visi misinya mungkin teman-teman bisa cek ya, mohon maaf banget, teman-teman cek di IG-nya Senat Mahasiswa, situ diupload kan ya, mohon maaf banget saya tidak bisa men-share-kan visi misi saya. Kemudian saya lanjut, saya berangkat dari sebuah masalah yang saya dan teman-teman saya observasi selama ini. Mungkin di Saintek masih terjadi beberapa masalah. Namun hari ini yang saya ambil contoh yaitu kurangnya sinergi antar elemen-elemen fakultas Saintek. Mahasiswa Saintek sendiri masih merasa adanya kurang sinergi antara elemen-elemen fakultas. Tapi selama yang saya rasa di Dewan Eksekutif Mahasiswa periode kemarin, sinergi itu sudah ada, sudah mulai terbentuk. Namun mungkin kurang greget atau kurang intens. Jadi perlu kita sama-sama perbaiki, perlu sama-sama kita tingkatkan, perlu sama-sama kita intenskan. Maka dari itu, kedengaran suara saya? Dengar. Tapi Kang Ijul sambil nyalain kamera bisa nggak biar terlihat gitu kawan-kawan dari jurusan gitu kan wajahnya. Iya Kang Izul, supaya mahasiswa kita tahu gitu calon ketua selanjutnya nih. Halo, iya, maaf ya, aduh. Iya. Ya nggak apa-apa Kang Ijul. Ini lagi di Serang, Cilegon. Mantap. Nah gitu kan enak kelihatan. Oke, saya lanjut lagi. Lanjut. Saya berangkat dari sebuah masalah tadi ya, sinergi antar elemen-elemen fakultas.
Nah, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berkolaborasi bersama membangun Fakultas Saintek. Yang saya gagas untuk kedepannya Fakultas Saintek, ya kita sama-sama bisa berkolaborasi dalam setiap program, dalam setiap kegiatan. Pada dasarnya orang-orang Indonesia itu orang-orang yang baik. Orang Indonesia adalah orang-orang yang punya jiwa sosial yang tinggi, punya rasa bermasyarakat yang tinggi. Nah, menurut saya itu adalah modal kita untuk sama-sama bisa berkolaborasi, bersinergi antara elemen-elemen fakultas. Karena kita sendiri adalah mahasiswa atau orang-orang Indonesia. Nah, maka dari itu adalah modal kuat untuk kita sama-sama membangun Fakultas Saintek yang tercinta ini. Dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa saling menghargai, juga penuh rasa saling memiliki hubungan-hubungan yang baik antar elemen-elemen Fakultas Saintek, itu akan menghantarkan kita ke dalam persatuan, menghantarkan kita dalam kolaborasi. Kolaborasi adalah senjata kita, teman-teman. Menurut saya kolaborasi adalah senjata untuk mencapai percepatan kita, mencapai tujuan. Selain masalah-masalah tersebut, untuk solusi yang saya tawarkan, dalam upaya penyelesaian masalah, saya menuangkannya pada visi dan misi saya. Visi saya yaitu mewujudkan Dema Fakultas Sains dan Teknologi yang bersinergi, responsif, inovatif, dan memahami peran fungsinya sebagai upaya untuk mengembangkan mahasiswa sains dan teknologi yang unggul dengan semangat aktualisasi nilai-nilai keislaman. Kemudian, dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut, saya menggaungkan langkah-langkah strategis yang saya susun sedemikian rupa. Terdapat 5 langkah-langkah strategis yang saya tuangkan ke dalam misi-misi saya. Misi-misi saya yang pertama yaitu menjalin kolaborasi yang berdaya guna baik di internal maupun eksternal fakultas. Kemudian yang kedua, membangun komunikasi strategis dalam upaya menjaring aspirasi dan gagasan mahasiswa. Kemudian yang ketiga, mengembangkan pribadi mahasiswa yang imajinatif, kreatif, ekspresif, sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang keempat, teman-teman, menumbuhkan kesadaran akan tugas pokok dan fungsi dalam upaya penguatan internal organisasi. Dan yang terakhir yaitu membangun rasa kepedulian berdasarkan nilai-nilai Islam dan sosial. Nah, itu adalah bentuk langkah-langkah strategis, juga tujuan-tujuan yang saya ingin capai, juga solusi-solusi yang saya tawarkan untuk Dema Fakultas Saintek periode ke depan. Saya ingin kita sama-sama berembuk, sama-sama berkolaborasi, duduk sama rata, berdiri sama tegak, bersama-sama kita rumuskan solusi dari permasalahan yang ada, bersama-sama kita buat untuk berkolaborasi. Sekian mungkin dari saya pemaparan visi dan misi. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, maka silakan ditanyakan supaya lebih jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Izul Islam. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Tetapi sebelumnya saya akan mengingatkan kembali untuk peraturan dan teknis dalam sesi tanya jawab ini. Mohon disimak baik-baik. Yang pertama, jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silakan menggunakan fitur raise hand, kemudian mengaktifkan mikrofon setelah dipersilakan oleh moderator. Yang kedua, sesi tanya jawab dilaksanakan dalam 2 termin. Pada setiap terminnya terdapat 3 orang penanya. Yang ketiga, alokasi waktu untuk bertanya, menjawab, atau memberi tanggapan lainnya selama 2 menit. Yang keempat, penyampaian informasi lainnya disampaikan secara singkat dan jelas atau to the point. Yang kelima, penyampaian informasi atau pertanyaan dilakukan dengan sopan, tertib, dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dan yang keenam, peserta diperbolehkan menyampaikan pertanyaan atau informasi lainnya setelah dipersilakan oleh moderator. Untuk itu, kita buka sesi pertama dengan 3 pertanyaan. Silahkan kepada peserta yang ingin bertanya.
Silakan bisa menggunakan fitur raise hand. Bagaimana dari, silakan kepada Saudara Imaduddin Faturabani untuk mengaktifkan mikrofonnya dan waktu dimulai 2 menit ketika Saudara berbicara. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan ya di awal karena kawan-kawan Senat Mahasiswa beserta KPUM dan Bawaslu sudah menyediakan forum ini untuk kemudian kita bisa mengenal gitu sosok calon pemimpin yang ada di Dewan Eksekutif Mahasiswa periode selanjutnya. Sedikit yang Kang Izul, mungkin langsung saja ke pertanyaannya bahwasanya apa sih gitu yang menjadi basic atau dasar daripada Kang Izul untuk kemudian Kang Izul mencalonkan sebagai Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa. Itu. Kemudian berkenaan yang ada pada visi misi, khususnya di visi yang tadi Kang Izul sebutkan bahwasanya ada beberapa langkah strategis ya. Dan di sini ada poin yang ketiga yang mengembangkan pribadi mahasiswa menjadi imajinatif, kreatif, ekspresif sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, mungkin saya secara pribadi ingin mengetahuinya itu nanti bagaimana gitu. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini yang kita bakal ada kemungkinan untuk melaksanakan semuanya serba online lagi gitu. Oleh karena itu yang ingin saya tanyakan gitu, bagaimana Kang Izul untuk mengimplementasikan semua itu yang tertuang dalam poin 3. Seperti itu. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Imaduddin. Terima kasih. Siap, Mungkin sami-sami, saya Kang Izul. perlu diulang pertanyaannya, Kang Izul? Cukup, udah saya catat. Oke. Baik, waktu menjawab selama 2 menit dimulai dari Kang Izul berbicara. Silakan. Mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya dari Kang Fatur. Saya mulai dari yang pertama. Apa yang menjadi dasar saya menjadi calon? Kalau bicara tentang menjadi dasar, berarti saya menganggap ini sebagai tujuan saya untuk menjadi dewan. Saya sendiri untuk menjadi ketua Dewan Mahasiswa Fakultas Saintek, saya niatkan untuk mengabdi pada fakultas ini gitu. Karena menurut saya ini adalah langkah saya memberikan kontribusi terhadap fakultas, memberikan semangat, memberikan tenaga, pikiran, dan waktu saya untuk Fakultas Saintek. Saya juga ingin bersama-sama berkolaborasi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada selama saya dari maba sampai hari ini. Saya di semester 6 ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan berhasil diselesaikan, ada pun yang masih belum diselesaikan. Saya ingin sama-sama menyelesaikan masalah tersebut, berkolaborasi sama teman-teman komunitas, supaya permasalahan-permasalahan di Saintek ini dapat selesai, kalau tidak selesai ya dapat diminimalisir lah kesalahan-kesalahan yang ada. Dasar saya ya itu tadi, mengabdi kepada Fakultas Saintek. Selagi ada kesempatan saya bisa mengabdi melalui jalur ketua umum mungkin ya saya coba untuk mengabdi pada jalur ini. Kemudian pertanyaan kedua yaitu implementasi poin misi ketiga. Dalam poin misi ketiga yaitu mengembangkan pribadi mahasiswa yang imajinatif, kreatif, ekspresif sesuai dengan minat. Dalam masa pandemi ini ya kita. Mohon maaf Kang, waktunya habis. Bagaimana? Masih ada yang disampaikan? Mungkin saya kasih waktu 1 menit lagi ya. Silakan dimulai ketika Kang Izul berbicara. Ya, makasih.
Mungkin untuk poin nomor 3 saya langsung aja kepada teknis mungkin ya Kang ya, dalam upaya mengembangkan pribadi mahasiswa saintek yang imajinatif, kreatif, ekspresif ini dalam pandemi. Saya ingin mengadakan pelatihan-pelatihan, khususnya pelatihan pengembangan soft skill mahasiswa saintek. Ya nanti pada teknisnya kita dapat berkolaborasi bersama. Kalau misalnya pelatihan-pelatihan yang mungkin ke arah yang lebih keilmuan, kita DEMA fakultas ingin mengarahkan kepada hal-hal yang sifatnya soft skill seperti kepemimpinan, seperti kewirausahaan, entrepreneurship dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa menjadi menjadi dasar mahasiswa saintek mengembangkan minat dan bakatnya. Kalau untuk ranah keolahragaan, seni dan olahraga itu pun mungkin dalam bentuk video-video tutorial untuk mengembangkan minat bakatnya gitu. Jadi kalau dalam offline kan nggak akan mungkin bisa ya Kang. Baik, waktunya habis Kang. Mohon maaf, waktunya habis. Yap, terima kasih. Oke, siap. Bagaimana dari Saudara Imaduddin? Apakah ada tanggapan? Saya beri 1 kali tanggapan selama 2 menit. Baik, bagaimana? Ada sedikit tanggapan dari saya. Ya, silakan dimulai 2 menit dari mulai Kang berbicara. Ya, Kang Izul bahwasanya tadi sudah mengatakan khususnya yang poin ketiga itu ya, berkenaan dengan mengembangkan pribadi mahasiswa menjadi imajinatif, kreatif, ekspresif, sesuai dengan minat dan bakatnya, itu akan mengadakan suatu bentuk pelatihan-pelatihan gitu ya. Nah, apakah dari pelatihan-pelatihan itu yang tadi sudah dijelaskan seperti kepemimpinan ataupun leadership, kemudian ada juga kewirausahaan dan lain sebagainya, itu ada tindak lanjutnya atau hanya sebatas pelatihan saja gitu Kang? Atau hanya sebatas kita belajar saja? Apakah ada implementasinya lebih lanjut nggak gitu? Cukup, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Kang Izul? Saya beri 2 menit untuk menanggapi, silakan. Ya, kalau menurut saya tindak lanjutnya mungkin saya ambil contoh dari pelatihan-pelatihan tentang kepemimpinan. Saya ingin kalau misalnya nanti teman-teman mahasiswa saintek yang ikut dalam pelatihan-pelatihan kepemimpinan, kita bisa arahkan untuk mengikuti orang-orang kampus yang ada, misalnya dari ranah himpunan, ranah fakultas. Kita bisa arahkan sebagai modal dasar dia untuk berkecimpung di organisasi mahasiswa, khususnya di fakultas saintek. Tindak lanjutnya mungkin ke arah sana gitu ya. Mungkin kalau yang entrepreneurship itu sebagai bekal dia aja untuk kedepannya jika dia ingin berwirausaha. Setidaknya mahasiswa saintek sudah bekal dalam berentrepreneurship. Seperti itu Kang Fathur. Waktunya masih ada tambahan Kang? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita lanjut ke penanya berikutnya ya. Silakan bisa menggunakan fitur raise hand kepada penanya berikutnya. Bagaimana untuk penanya selanjutnya? Silakan untuk penanya berikutnya menggunakan fitur raise hand. Mungkin dari kawan-kawan jurusan matematika atau dari staf ahli atau dari senator, ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan menggunakan fitur raise hand. Silakan, bagaimana? Saya ulangi lagi kepada seluruh warga masyarakat teman-teman dari jurusan kimia atau dari staf ahli atau dari senator yang ingin bertanya, dipersilakan.
Oke, kepada Saudara Fadila Rama dipersilakan Kang. Waktu 2 menit dimulai dari Akang berbicara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Kang Izul ya. Ini kan sudah dituangkan lah ya, kira-kira visi dan misi Kang Izul selama 1 periode ke depan ketika nanti memimpin DEMA FST. Kira-kira ada nggak sih semacam proker monumental yang nantinya coba diusung oleh Kang Izul yang nantinya jadi sebuah pride gitu, kebanggaan dari kepengurusan DEMA FST periode 2019-2020. Terima kasih, mungkin itu aja. Waktunya masih ada Kang, bagaimana? Ada tambahan? Udah cukup segitu dulu aja. Terima kasih. Kepada Saudara Izul dipersilakan waktu 2 menit dimulai dari Akang berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari Kang Rama. Mungkin Kang Rama bertanya tentang proker monumental atau program unggulan mungkin yang saya jalankan, yang saya bawa. Melihat dari pandemi ini, saya juga cukup kebingungan untuk melakukan atau berinovasi tentang program kita yang ingin saya gaungkan. Sebenarnya kalau offline sih banyak ya Kang, apapun bisa dilakukan. Cuman dalam keadaan online, jadi saya sedikit mengikis program-program yang saya program. Mungkin yang saya ambil adalah saya ingin mengadakan sebuah proyek penelitian bersama. Ini pun hasil dari saran-saran pada saat saya observasi, juga dikuatkan pada saat Musti ada teman-teman mahasiswa yang mengatakan coba adakan tentang. Nah, saya ingin mengadakan proyek penelitian bersama yang nanti hasil akhirnya kita dapat publikasikan gitu hasil penelitian tersebut di jurnal-jurnal nasional ataupun bisa sampai internasional. Dan kalau seandainya nanti bisa kita adakan webinar tentang hasil proyek penelitian tersebut dari mahasiswa Saintek. Dan kalau misalnya nanti goals atau goal tujuannya yaitu bisa mencapai saran kebijakan dari institusi terkait, kalau misalnya nanti mengkaji atau meneliti tentang suatu masalah yang ada di institusi terkait. Jadi menjadi saran kebijakan untuk disampaikan kepada institusi terkait. Yang pada intinya saya ingin mengadakan proyek penelitian bersama yang nanti diseleksi dalam beberapa tim yang mendaftar. Timnya boleh dari berbeda jurusan atau bersama jurusan. Nanti kita seleksi proposalnya. Baik Kang, maaf dan waktunya yang habis. Masuk mungkin Kang Izul, mohon maaf waktunya habis. Bagaimana kepada Kang Rama, apa ada tanggapan lainnya? Saya beri waktu 2 menit untuk 1 kali tanggapan. Oke, paling sedikit ya menanyakan lagi gitu. Berarti itu nanti mungkin akan jadi proyek kolaborasi penelitian ya, dan nantinya akan difasilitasi oleh DEMA FST seperti itu mungkin. Mungkin bisa dijelaskan lagi gitu. Kalau misalkan saya rasa kalau penelitian itu kan ini mahasiswa Saintek udah hebat-hebat lah gitu penelitian gitu. Kira-kira apa yang membedakan gitu dengan penelitian pada biasanya gitu, dengan penelitian saat ini gitu yang coba diusung oleh Kang Izul nantinya di DEMA FST gitu. Itu mungkin. Waktunya masih ada Kang, ada tambahan lainnya? Udah saya serahkan aja langsung ke calon. Silakan kepada Kang Izul, waktu 2 menit dimulai Kang Izul berbicara. Baik, terima kasih. Kalau dalam program unggulan yang saya gaungkan hari ini, mungkin saya ingin pada saat mahasiswa nanti yang terpilih untuk melanjutkan atau menyelesaikan penelitiannya, nanti saya ingin mahasiswa itu dimodali gitu. Maksudnya dalam arti untuk menyelesaikannya dia punya modal gitu yang didanai oleh DEMA fakultas gitu, yang nanti akhirnya pada saat dia selesai melaksanakan penelitiannya bisa dipublikasikan dengan enak, bisa menjadi saran kebijakan dengan enak, dan bisa diwebinarkan dengan enak gitu. Mungkin itu yang saya ingin bawa. Pada dasarnya kalau penelitian ya sama aja gitu, apa aja yang mau dibahas oleh mahasiswa Saintek, apa aja yang menjadi keinginan atau interest tersendiri dari mahasiswa Saintek itu untuk meneliti. Tapi mungkin nanti kita rumuskan tema besarnya apa, tema generalnya apa. Ya, yang saya kepikirkan saat ini tidak jauh-jauh tentang pandemi gitu, dampak pandemi atau
bagaimana bisa terjadinya pandemi di Indonesia. Seperti itu, Kang Rama. Waktunya masih ada, Kang? Mau ada tambahan lagi? Oh, Yang ya. lainnya? Sudah, mungkin dicukupkan dari saya. Baik, terima kasih kepada Kang Izul dan Kang Rama. Untuk selanjutnya ada satu orang penanya lagi di termin yang pertama. Silakan kepada kawan-kawan, dikhususkan untuk kawan-kawan dari jurusan matematika, dipersilakan untuk bertanya dan silakan menggunakan fitur raise hand. Bagaimana, silakan untuk penanya selanjutnya dari kawan-kawan jurusan matematika. Silakan bisa menggunakan fitur raise hand-nya, kawan-kawan. Silakan kepada Saudara Muhammad Irsad Maulana untuk menyampaikan pertanyaannya. 2 menit dimulai dari akan berbicara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Kang. Selamat pagi. Oh, saya mau menanyakan. Oh, perkenalkan nama saya Izzat. Saya dari mana ini? Dema, bukan dari matematika. Baik, Nggak apa-apa ini. langsung to the point aja, Kang, ke pertanyaannya. Oke, saya mau menanyakan di misinya Saudara Izul untuk membangun komunikasi strategis dalam upaya menjaring aspirasi dan gagasan mahasiswa saintek. Mahasiswa, membangun komunikasi strategis itu maksudnya seperti apa? Itu pertama. Keduanya, bagaimana caranya dengan kondisi saat ini? Sedangkan kita patut dimafhumi kan ketika komunikasi secara materi seperti ini itu kurang kena gitu, emosionalnya nggak kena gitu. Sementara kita terbiasanya itu kan komunikasinya persuasif gitu, maupun ke ranah-ranah HMJ ataupun ke sayap kanan jurusan ataupun ke masyarakat yang lainnya, ke masyarakat saintek khususnya, itu secara persuasif gitu loh, lebih enak dan lebih jelas. Bagaimana caranya Kang Izul untuk membangun komunikasi yang strategis tersebut? Strategisnya itu tanda kutip seperti apa sih? Saya minta dijelaskan gitu. Baik, waktunya masih ada 30 detik. Ada tambahan lainnya, Kang? Tambahannya semangat Kang Ijo. Jawab. Baik, terima kasih. Silakan kepada Kang Ijul. Kang Ijul, waktu 2 menit dimulai dari akan berbicara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Irsyad atas pertanyaannya. Bicara tentang komunikasi strategis, yang saya maksud dan tujuan saya yaitu komunikasi strategis yang saat ini kita bangun atau yang nanti saya akan bangun bersama teman-teman pengurus. Kita lebih intens dalam berkomunikasi untuk menghilangkan jenjang-jenjang atau sekat-sekat antara Dema dan himpunan-himpunan jurusan gitu. Dan sampai ada istilah sudah menjadi anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa orangnya jadi sombong atau abdul atau sebagainya. Nah, kita ingin lebih dekat lagi dengan masyarakat saintek, kita ingin lebih dekat lagi dengan seluruh raga masyarakat saintek, supaya apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi permasalahan dapat kita langsung tersampaikan atau dapat langsung disampaikan ke Dema. Jadi pada saat pelaksanaannya Dema nanti lebih cepat dan lebih akurat gitu, pada apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat saintek. Saya ingin menerapkan kepemimpinan Dewan Eksekutif Mahasiswa itu yang berada di tengah-tengah pasukan. Jadi kita dapat filosofinya seperti itu. Jadi kita dapat mendorong orang yang ada di depan kita dan juga bisa menarik orang-orang yang ada di belakang kita. Jadi kita lebih dekat, lebih tahu apa yang terjadi di lingkungan masyarakat saintek, apa yang menjadi keluh kesah, apa yang jadi beban masyarakat saintek, kita dapat lebih tahu gitu. Membangun komunikasi strategis di pandemi ini ya mungkin nanti kita lebih sering mengadakan komunikasi di grup WhatsApp, lebih intens menanyakan
kabar himpunan, bagaimana keadaan sekarang, bagaimana bidang-bidang sekarang, apakah berjalan atau tidak. Nanti kalau misalnya ada yang perlu kita bantu, ya kita bantu, kita support, sama-sama kita selesaikan masalah. Terusus untuk bidang Kang Izul, waktunya habis. siap. Bagaimana untuk Kang Irsyad? Saya beri 1 kali kesempatan untuk memberi tanggapan selama 2 menit. Bagaimana, Kang? Jadi seperti ini ya, Kang Izul. Kan komunikasi. Berarti komunikasi itu harus jadi 2 arah ya nih. Komunikasi satu arah itu tidak efektif dan buat strategis berarti kan. Ada satu arah. Sementara yang saya observasi saya di lapangan, banyak mahasiswa saintek itu yang tidak tahu akan fungsi Demak. Bahkan ada yang tidak tahu siapa sih ketua umum Demak sekarang atau yang kemarin tuh. Ada itu orang yang tidak tahu gitu. Terlalu siapa yang salah gitu kan, kita nggak bisa menyalahkan dia dan pun kita sudah berusaha. Nah, menyikapi hal seperti itu, adakah solusi yang konkret gitu yang bisa kami utamakan kepada kami sebagai masyarakat saintek? Bagaimana sih caranya supaya merata gitu? Ya minimal itu 51 dari masyarakat saintek tahu akan fungsi dari tersebut gitu. Aspirasi masyarakatnya bisa tersampaikan gitu. Bahkan ada lingkungan saya itu kalau pengen ada aspirasi ini buat ke fakultas atau bagaimana saya untuk bisa berhubungan dengan birokrasi gitu. Bagaimana saya bisa menurunkan partai saya misal gitu. Saya bingung gitu. Nah, bagaimana caranya Bang Ijul gitu? Solusi konkretnya seperti apa? Baik, terima kasih kepada Saudara Ijul, dipersilakan untuk memberi tanggapannya. 2 menit dimulai dari yang kamu bicara. Oke, kalau menurut saya langkah konkret yang saya jalankan itu tadi sedekat mungkin dengan masyarakat saintek. Ya apa yang menjadi kalau saya bisa tersampaikan secara langsung. Kalau misalkan ada yang tidak tahu tentang visi misi Dema, ketua Dema atau anggota dari Dema, kita perlu cari tahu dulu apakah kita yang tidak terbuka terhadap orang tersebut atau orang tersebut tidak mencari tahu tentang Dema gitu. Bisa jadi kita sudah terbuka tapi orang tersebut tidak ingin mencari informasi tentang Dema atau tidak ingin tahu tentang hal-hal keorganisasian mahasiswa, bisa jadi seperti itu. Jadi kita cari tahu dulu solusi dari permasalahan tersebut apa, apakah kita yang kurang terbuka atau dia yang tidak ingin mencari tahu, baru kita sampaikan langkah-langkah konkret yang kita buat. Kalau misalnya emang kita yang kurang terbuka, ya saya ingin kita sebagai mahasiswa saintek, sebagai dewan eksekutif mahasiswa saintek, sebagai pelayan publik dari mahasiswa saintek dapat sedekat mungkin, karena kalau misalnya kita berjalan tanpa adanya mahasiswa saintek, ya kita bukan apa-apa di sini. Kita bukan menjadi dewan eksekutif atau bukan representatif dari mahasiswa saintek, ya. Karena mahasiswa saintek ini sendiri tidak mampu atau tidak ikut andil dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kita gaungkan. Seperti itu, Kang Irsyad. Baik, waktunya masih ada tambahan lainnya, Kang Izul? Oh iya, siap. Kalau masih ada, saya ingin setiap gagasan yang ingin disampaikan oleh mahasiswa saintek dapat cepat atau mudah gitu. Nanti kita buatkan sosial media untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya seperti di IG sudah ada. Mungkin nanti di WhatsApp kita buatkan WhatsApp bisnis tentang Dema fakultas. Jadi ada gagasan atau konsul atau saran kritik terhadap Dema bisa langsung disampaikan di WhatsApp, tidak harus di IG aja. Misalnya seperti itu. Terima kasih. Siap. Untuk sesi yang pertama sudah habis dengan diisi oleh 3 orang penanya. Baik, kita buka termin yang kedua untuk 3 orang penanya lagi. Kepada kawan-kawan dari jurusan matematika dipersilakan. Saya ulangi, untuk penanya kepada kawan-kawan jurusan matematika dipersilakan bisa menggunakan fitur raise hand.
Saya ulangi lagi kepada kawan-kawan dari jurusan matematika, silakan jika ada yang ingin ditanyakan kepada calon ketua DEMA. Bagaimana dari kawan-kawan jurusan matematika? Silakan kepada Saudari Andini Fadilah untuk menyampaikan pertanyaannya. 2 menit dimulai dari Saudari berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Kang, jika bagaimana cara Akang untuk memperkenalkan DEMA kepada mahasiswa baru? Sedangkan kan sekarang dengan sistem online gitu ya, mungkin ada yang perhatikan, ada yang enggak, terus ada juga yang merasa DEMA itu ada juga yang merasa DEMA itu enggak ada gitu, kayak tahun sebelumnya gitu ya, yang saya rasakan sama teman-teman. Kita diberi tanggapan bagaimana kinerja DEMA, tapi kita tidak tahu gitu mereka itu ngapain gitu, ada yang kayak gitu. Jadi gimana cara Akang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih ada apakah ada tambahan lainnya? Enggak, udah cukup. Baik, terima kasih. Silakan kepada Saudara Izul untuk menjawab pertanyaan. 2 menit dimulai dari Akang berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pada saat pandemi ini kita cukup kesusahan ya untuk bicara langsung dengan mahasiswa baru juga dengan mahasiswa saya. Namun yang saya rasa, yang saya ingin ambil langkah konkret untuk memperkenalkan DEMA yaitu optimalisasi media sosial. Menurut saya media sosial adalah media yang sering kita buka, yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penggunaannya pun hampir setiap hari kita dapat menghabiskan waktu berjam-jam dalam bermedia sosial. Nah, yang saya inginkan yaitu optimalisasi media-media sosial itu yang mungkin bisa kita lakukan gitu. Soalnya kalau misalnya bertatap muka secara langsung kita tidak mungkin karena pandemi. Kemudian mahasiswa-mahasiswa pun masih ada yang di kampung halamannya masing-masing. Jadi salah satu caranya itu dengan optimalisasi media sosial. Kemudian pada saat mapping saintek kita juga sebagai ajang memperkenalkan Dewan Eksekutif Mahasiswa terhadap mahasiswa baru di saintek. Waktunya masih ada, Kang? Apakah ada tambahan lainnya? Sudah cukup. Terima kasih. Bagaimana kepada apakah akan ada tanggapan lainnya? Boleh nambahin lagi nggak? Silakan. Andaikan misalnya COVID ini sudah berakhir gitu ya, acara udah masuk kuliah secara offline gitu. Cara memperkenalkannya mau kayak gimana? Apakah mau tetap media sosial atau mungkin oprek yang lainnya atau mau gimana gitu? Terima kasih. Baik, waktunya masih ada. Apakah ada tambahan lainnya? Udah cukup itu aja. Silakan kepada Kang Izul, 2 menit dimulai dari Kang berbicara. Ya. Kalau misalnya pandemi ini berakhir ya alhamdulillah ya, syukur ya. Jadi program-program kerja yang kita bisa lakukan secara offline bisa terlaksana. Nah, dari program-program kerja tersebut itu sebagai ajang kita memperkenalkan diri, ajang sebagai memperkenalkan diri kita terhadap warga masyarakat saintek. Apalagi kalau misalnya bertatap muka secara langsung. Saya ingin membawa DEMA fakultas ke depan itu menyadarkan teman-teman pengurus itu kita itu sebagai pelayan dari warga masyarakat saintek, itu bukan sebagai pemilik jabatan kekuasaan tertinggi di fakultas saintek.
pada dasarnya pelayan publik ya harus melayani apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat saintek tersendiri. Jadi sebagai ajang memperkenalkan diri, sebagai ajang untuk kita bersilaturahmi dengan mahasiswa saintek bisa melalui program-program kerja yang kita gaungkan. Kita bisa datang atau mensosialisasikan program-program kerja kita ke masyarakat saintek lebih dekat gitu. Jadi kita mahasiswa saintek bisa tahu gitu, oh ini anggota DEMA, oh ini pengurus-pengurus DEMA. Jadi kalau misalnya menyampaikan aspirasi, oh bisa ke orang ini, bisa ke orang ini. Gitu. Seperti itu, Kang. Teh ya. Seperti itu, Teh. Masih ada, apakah ada tambahan lainnya, Kang? Sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada dari Andinya pertanyaannya. Masih ada 2 kesempatan untuk 2 orang. Dipersilakan kawan dari jurusan matematika, silakan bisa menggunakan fitur raise hand-nya untuk bertanya. Saya ulangi lagi, silakan masih ada kesempatan untuk 2 orang penanya dari kawan-kawan jurusan matematika. Dipersilakan. Saya ulangi lagi, kepada kawan-kawan jurusan matematika dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan kepada calon ketua DEMA FST, silakan bisa menggunakan fitur raise hand. Bagaimana dari kawan-kawan jurusan matematika? Saya ulangi lagi, kepada kawan-kawan jurusan matematika masih ada 2 kesempatan untuk 2 orang penanya, dipersilakan bisa menggunakan fitur raise hand.
Baik, bagaimana dari kawan-kawan jurusan matematika? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Silakan kepada Saudara Imaduddin Fatur untuk menyampaikan pertanyaannya. 2 menit dimulai dari akan berbicara. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenaan yang ada pada visi, ya, saya kira semuanya terangkum dalam suatu kalimat ya, yang intinya mah di situ ada membangun aktualisasi Islaman gitu. Nah, sekira nilai-nilai keislaman yang bagaimana dan apa saja yang akan diaktualisasikan itu, Kang Izul. Terima kasih. Waktunya masih ada. Apakah ada tambahan lainnya, Kang? Cukup teh. Baik, terima kasih. Silakan kepada Kang Izul untuk menjawab. 2 menit dimulai dari akan berbicara. Siap, terima kasih. Terima kasih banyak pertanyaannya, Kang. Nilai-nilai keislaman mana saja yang saya akan aktualisasikan selama pandemi ini? Saya ingin mengaktualisasikan sifat-sifat keislaman seperti tawadu. Gitu. Jangan sampai anggota-anggota DEMA itu merasa agul, merasa sombong karena sudah masuk jadi pengurus DEMA dan merasa oh dia lebih tinggi daripada yang lain. Saya tidak ingin ada sifat-sifat seperti itu di pengurus-pengurus nanti ke depannya. Kemudian sifat-sifat saling gotong royong, kerjasama dan lain sebagainya yang dianjurkan, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, saya ingin aktualisasikan ke dalam bentuk program-program kerja yang nanti saya akan gaungkan. Gitu. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, pengurus DEMA harus memiliki sifat-sifat keislaman tersebut dan sifat yang tadi yang saya sebutkan itu menjadi modal kita untuk lebih mendekatkan diri, untuk lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga menjadi dasar kita berakhlakul karimah seperti visi dari fakultas dan universitas. Setidaknya Dewan Eksekutif Mahasiswa di sini membantu mengembangkan nilai-nilai keislaman yang bisa kita kerjakan untuk mahasiswa itu memiliki jiwa berakhlakul karimah seperti dari visi fakultas, juga visi dari universitas. Kurang lebih maksud dan tujuan saya seperti itu, mencantumkan aktualisasi nilai-nilai keislaman di kampus. Terima kasih. Masih ada 23 detik yang tersisa. Apakah ada tambahan lain, Kang? Baik, terima kasih. Saya beri 1 kali kesempatan untuk menanggapi kepada Kang Imaduddin. Dipersilakan. Waktu selama 2 menit dimulai dari Kang berbicara. Cukup teh, kayaknya tidak ada tanggapan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Imaduddin. Untuk di termin yang kedua ini masih ada kesempatan untuk 1 orang penanya. Dipersilakan kepada kawan-kawan dari jurusan kimia apabila ada, dari jurusan matematika, apabila ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Izin moderator. Iya, gimana? Boleh saya yang nanya gantian? Boleh, Kang, dipersilakan. Oh iya, ini ngobrol aja. Waktu 2 sih. menit ya, Kang. Enggak, ini ngobrol aja. Kang Fatur, masih ada Kang Fatur? Iya, Kang, gimana? Gimana, udah sampai Bandung, Kang? Katanya lagi nyetir ya? Ini masih perjalanan, Kang. Oh, siap. Tol Purwakarta. Oh, enggak lagi nyetir kan ini? Enggak. Kalau misalkan, punten ya kalau misalkan ada suara-suara bising dah. Sorry.
Siap-siap, hati-hati di jalan, Kang Fatur. Semoga selamat sampai tujuan. Ya, siap Kang Izul. Makasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Bagaimana gitu saya aja ulangi? mungkin. Ya, ya Kang. Bagaimana saya ulangi kepada kawan-kawan dari jurusan matematika, ada satu kesempatan untuk satu orang penanya. Silakan bisa menggunakan fitur raise hand. Mungkin kalau memang sudah tidak ada yang mau bertanya, Kofi bisa nanti terakhir langsung aja sepatah dua patah kata lah dari calon ketua umum DEMA FST, Kang Izul, sekaligus menutup kampanye dialog hari ini. Ya, baik Kang, terima kasih. Mungkin saya beri waktu 2 menit untuk satu orang penanya lagi. Kita tunggu barangkali dari kawan-kawan matematika ada yang ingin ditanyakan kepada calon ketua. Saya beri waktu 2 menit untuk kesempatan bertanya. Saya ulangi kepada kawan-kawan dari jurusan matematika, dipersilakan jika ada yang ditanyakan, silakan bisa menggunakan fitur raise hand. Bagaimana dari kawan-kawan jurusan matematika? Dikarenakan tidak ada lagi yang ingin bertanya kepada calon ketua DEMA FST, mungkin untuk sesi tanya jawab ini saya akhiri dan saya persilahkan kepada calon ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan kepada Saudara Izul, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dari jurusan matematika yang telah mendapatkan waktu, yang hari ini hadir di acara kampanye dialog yang diadakan oleh Senat Mahasiswa, juga KPUM dan Bawaslu. Terima kasih banyak atas masukan dan saran yang telah disampaikan, juga pertanyaan. Semoga apa yang tadi ditanyakan dapat menjadi jawaban untuk teman-teman semua. Juga saya ingin mengajak seluruh teman-teman mahasiswa Saintek, khususnya matematika, mari kita sama-sama berkolaborasi membangun peradaban penerus bangsa ini supaya nanti pada tahun 2045 bangsa Indonesia menjadi bangsa terkeren, karena menurut riset 2045 bangsa Indonesia adalah menjadi negeri yang terkeren jika mahasiswa-mahasiswa produktif. Maka dari itu kita Dewan Eksekutif Mahasiswa yang nantinya mungkin akan sama-sama membersamai berjalannya organisasi mahasiswa Saintek, mari kita sama-sama membangun, berkolaborasi, saling bahu-membahu, saling menjaga hubungan-hubungan baik di antara kita. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf ya banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Izul Islam atas penyampaian closing statement-nya. Baik, kita lanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu doa, yang akan dipimpin oleh Saudara Rafli Rakapatama.
Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bersyukur atas kesehatan dan keberkahan kita di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yukafiu majidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalalikal karimi wa min sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa janana minan nar wa fa'ina hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tibarakatul Quran Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yakni penutup. Mari kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pemandu acara memohon maaf apabila ada salah kata kepada hadirin semua. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah ikut berpartisipasi pada kesempatan kegiatan kampanye dialog kali ini. Dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.